Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mengerjakan tugas UAS semester 2 Makul Teknologi Pembelajaran pada NMI. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama Saudara Sohibul Hasan, dan untuk materi yang kedua ialah Saudara Jailani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, materi yang pertama ialah A. Pengertian masalah belajar. Banyak ahli mengemukakan pengertian masalah dalam belajar. Ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, dan juga ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Prayitno 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya. Siapa yang suka dengan masalah? Menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut. Belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Yang selanjutnya yaitu B. Masalah-masalah dalam belajar. Masalah-masalah belajar itu sebagai berikut. 1. Sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Siswa memperoleh kesempatan belajar. Meskipun demikian, tersebut sebagai ilustrasi. Seseorang siswa yang tidak lulus ujian matematika menolak ikut ulangan di kelas lain. Sikap menerima, menolak, atau mengabaikan suatu kesempatan belajar merupakan urusan pribadi. Akibat penerimaan, penolakan, atau pengabaian kesempatan belajar tersebut akan berpengaruh pada perkembangan kepribadian. Oleh karena itu, ada baiknya siswa mempertimbangkan masa-masa akibat sikap terhadap belajar. Yang kedua yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan yang mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi belajar pada diri siswa dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan belajar sendiri. Selanjutnya, mutu hasil belajar akan menjadi rendah. Oleh karena itu, motivasi belajar pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus. Agar apa? Agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. Pada tempatnya diciptakan suasana belajar yang menggembirakan. Yang ketiga, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan dasar belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat perhatian pada pelajaran, guru perlu menggunakan bermacam-macam strategi belajar mengajar dan memperhitungkan waktu belajar serta selingan istirahat dalam pengajaran klasikal. Menurut Roy Jacker
Kekuatan perhatian dalam selama 30 menit telah menurun. Dia menyarankan agar guru memberikan istirahat selingan selama beberapa menit. Dengan selingan istirahat tersebut, proses belajar siswa akan meningkat kembali. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengolah bahan belajar. Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara memperoleh ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Isi bahan belajar merupakan nilai-nilai dari suatu ilmu pengetahuan. Nilai bahan belajar merupakan nilai-nilai dari suatu ilmu pengetahuan agama, nilai kesusilaan, serta nilai kesenian. Kemampuan siswa dalam mengolah bahan pelajaran menjadi makin baik jika siswa berperan aktif selama proses belajar. Sekian dari saya. Baik, pembahasan yang kedua ialah strategi dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Tugas dan tanggung jawab lembaga pendidikan sekolah adalah memberikan dan menciptakan kesempatan yang luas. Optimalisasi pembelajaran menjadi tugas pokok guru kelas dalam mengantarkan siswanya untuk mencapai prestasi yang baik. Pada kenyataannya, proses belajar memang berliku. Guru sering dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan siswa. Kesulitan dalam siswa sekolah dasar dalam beradaptasi dengan lingkungan belajarnya menjadi sumber kegagalan guru dalam mencapai prestasi. Terkadang guru terlalu berharap pada hasil prestasi siswa yang tinggi, namun dalam kenyataannya justru mengecewakan. Oleh karena itu, guru harus mengenali, mengevaluasi dan mengidentifikasi penyebab terjadi penurunan hasil belajar siswa. Guru perlu melakukan identifikasi potensi siswa ditelusuri dari prestasi sebelumnya dengan melakukan observasi atau tes psikologi. Apabila dari hasil observasi dalam identifikasi dalam indikasi bahwa siswa mengalami kesulitan belajar, maka perlu ada tindakan segera untuk mengatasinya. Bantuan akan efektif dilakukan jika guru secara teliti mampu mengidentifikasi kesulitan siswa ditinjau dari sifat kesulitannya, faktor penyebab, dan cara mengatasi yang relevan dengan faktor penyebabnya. Dengan teknik pengidentifikasian yang berkaitan dengan kesulitan belajar siswa, maka untuk langkah selanjutnya bagi guru akan lebih mudah. Guru dapat
mengelompokkan siswa dengan tingkat kesulitan yang beragam. Tentunya guru dapat mengelompokkan secara homogen sehingga penyelesaian untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa malah untuk diselesaikan. Baik, untuk sesi yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan di sini ialah guru memiliki peran yang kompleks dalam memberikan solusi bagi siswa atas persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran. Kesulitan belajar siswa meliputi kesulitan pra-akademik dan kesulitan akademik. Dalam proses pembelajaran, guru harus memahami karakteristik siswa untuk menganalisis kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa di sekolah dasar. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan tersebut, guru perlu memiliki strategi khusus, yaitu dengan melakukan identifikasi khusus. Identifikasi khusus masalah identifikasi faktor menyebab kesulitan belajar tersebut. Setelah melakukan identifikasi tersebut, maka guru dapat menerapkan pembiasaan membaca, menulis, dan berhitung secara kontinu untuk mengurangi kesulitan tersebut, sehingga kesulitan belajar akademik itu dapat diselesaikan secara bertahap. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.